Betapa banyak orang yang harmonis hubungannya di luar sana, tapi dengan istrinya tidak harmonis hubungannya. Betapa banyak orang yang menjadi tauladan di luar sana, tapi tidak menjadi tauladan di hadapan anak-anaknya. Dia betul-betul merugi. Dia mampu menipu daya dirinya sendiri. Dia disanjung-sanjung di luar sana, di luar rumahnya. Tapi di rumahnya orang tak bahagia dibuatnya. Litaskunu ilaiha. Mestinya ia cenderung mencintai istrinya dan anak-anaknya, tapi tidak ia lakukan. Untuk itu 2021 hampir selesai. 2022 lakukan yang terbaik insya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tahmiluna ila sa'adatil quswah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asma'u faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Di atas izin Allah kita mengisi kehidupan ini dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah reda dan Allah muliakan kita senantiasa. Selalulah berucap alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin fi kulli hal. Untuk Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita kirimkan salawat dan salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alaihi. Melalui khutbah ini khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk kita bersama. Marilah kita menghisap diri kita, menghitung amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita mampu menemukan jawabannya untuk melakukan perbaikan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berdasarkan surat yang ke-56 ayat 18 surah Al-Hasyr, maka judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah menghisap amal di akhir tahun. Insyaallah Allah akan antar kita ke pergantian tahun. Tahun 2021 akan berubah menjelma dengan tahun 2022. Sepanjang perjalanan ini maka Allah telah ingatkan, tidak ada hari yang sia-sia untuk hambanya. Allah katakan wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas. Allah pergantikan siang dan malam itu. Hari-hari itu digilirkan oleh Allah sehingga manusia melalui kehidupannya itu. Maka dalam perjalanan yang panjang itu, tanpa kita sadari, waktu itu tak pernah kompromi dengan kita. Waktu itu ibarat mata pedang. Al-waktu kaswaif. Waktu itu ibarat mata pedang. Jika tidak bisa menggunakannya, waqad qata'ataka, sungguh ia akan memotongmu, melukaimu. Orang-orang yang tak mampu memanfaatkan waktu, maka dia akan tergilas dengan kerugian yang panjang sekali. Inilah yang Allah sampaikan, wal asr
Innal insana lafi khus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi. Kenapa? Karena al-waktu as-sa'ah itu dia selalu berjalan. Dia tak pernah permisi dan tak pernah bisa dihambat. Maka perjalanannya itu manusia sebahagian tidak menyadari bahwa manusia sesungguhnya juga berjalan di dalam waktu itu. Maka tidak sedikit manusia ketika hidupnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir separuh hidupnya itu tidak dimanfaatkannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ciptakan kita di muka bumi ini khusus untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pernyataan Allah ini jelas bahwa tugas utama dan tugas kita di muka bumi ini liya'budun, hanya untuk menyembah, beribadah. Kita ini abid, maka perbuatan kita adalah ibadah. Kepada siapa kita menyembah? Kepada ma'bud yang menjadikan ibadah itu, menjadikan abid itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan waktu itu Allah jamin bahwa ada di antara manusia itu yang merugi selalu. Tapi Allah jamin pula dengan kalimat illa. Ada istitsna di sana, ada pengecualian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Orang-orang yang punya pondasi kehidupannya. Untuk apa dia hidup di muka bumi ini? Untuk apa saya hadir ke muka bumi ini? Inilah fungsi daripada iman itu. Seorang mukmin, dia akan memposisikan dirinya, aku hidup di muka bumi ini sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat. Karena dia sudah sadar fungsinya adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukanlah perbuatan yang bermanfaat, yang amilus sholihat. Ketika dikatakan amilus sholihat, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasulullah, disenangi oleh orang-orang yang beriman, disaksikan oleh malaikat Allah. Lalu apalagi yang harus dilakukan? Watawasau bil haqq. Jangan pernah bosan, jangan pernah mengatakan saya tidak mau lagi untuk mengingatkan. Jangan. Karena saling mengingatkan itu adalah bahagian daripada orang-orang yang beruntung yang memanfaatkan waktu. Maka mengingatkan itu pun ada kalanya dengan perbuatan, ada kalanya dengan lisan, ada kalanya dengan gestur tubuh kita, dan ada kalanya dengan hati kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika kita bisa mengingatkan orang dengan kekuasaan kita, kalau tadi Bapak Wali Kota punya kekuasaan untuk memuhasabah warga Kota Padang, beliau memanfaatkan kekuasaan beliau, beliau gunakan dengan baik, beliau ingatkan kepada semua OPD, terutama dinas yang membawahi remaja untuk menyelenggarakan muhasabah. Luar biasa. Ini biadih. Tapi ada kalanya kita tidak punya kekuasaan. Fabilisani. Fa'ilam yastati' fabilisani. Jika kamu tidak mampu dengan kekuasaan, iya dengan himbauan, dengan tulisan, dengan perkataan. Toh tidak juga mampu dengan menulis, tidak mengatakan tidak. Setidak-tidaknya wa illam tastati' fa biqalbi, dengan hati, dengan doa untuk kebaikan dan kemaslahatan. Jamaah dirahmati Allah. Surah Al-Asr ayat 18 mengingatkan kita. Pertama, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu memperhatikan, meneliti
Apa yang sudah kamu lakukan qaddamat lighad, untuk perbaikan hari esok atau hari akhiratmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kembali kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Imam Ahmad menyampaikan dalam tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Imam Syafi'i Al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa telah datang sekelompok orang yang tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju yang sempurna, lalu mereka menyandang pedangnya. Mereka ini adalah pasukan-pasukan tapi yang non-muslim. Maka saat itulah Rasulullah masuk kembali, lalu keluar kembali dari rumah, lalu berkata beliau, apa yang beliau sampaikan? Aku telah mendapatkan wahyu Allah. Inilah wahyu yang disampaikan. Apa yang disampaikan Allah? Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang sudah kamu lakukan untuk perbaikan hari esok atau hari akhirat kamu nantinya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa makna yang bisa kita ambil? Saudara-saudaraku dan jemaah rahimakumullah, bahwa dalam hidup ini ada indikator-indikator kesuksesan kita. Yang pertama, mestilah kita bisa mengukur tentang kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setahun ini kita tanya diri kita, dimulailah kualitas ibadah yang selalu kita lakukan, yang menjadi pondasi daripada agama kita, yakni sholat. Pertanyaannya, apakah sholat kita 5 waktu setiap hari dalam 1 tahun ini tetap dilakukan? Apakah dilakukan di awal waktu? Apakah dilakukan berjamaah? Apakah dilakukan di masjid? Apakah dilakukan di tempat lain? Ketika kita tidak mendapatkan masjid, ini pertanyaan. Andaikan kita sudah melakukan itu, Masya Allah, selesailah kita pertanyaan yang pertama. Karena nanti di hari kiamat, hisab yang pertama ditentukan oleh solat kita. Mayu hasabu min ibadil abdi, bahwa apa-apa nanti akan dihisab dari abdi, dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solatnya. Solatnya dulu. Fa'in solat, jika solatnya itu sudah bagus, Masya Allah, maka sa'iri amali, semua amal-amal ibadahnya itu akan sukses dan selamat. Solat jangan dimain-mainkan. Solat kunci satu. Solat juga menjadi tonggak untuk mewujudkan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketika solat didirikan di rumah itu, semua penduduk rumah itu, semua warga itu solat, maka sungguh mereka sedang berada di sebuah jannah, al-baiti jannati, rumahku, surgaku. Banyak di antara kita yang solatnya sudah terjaga, tapi anak-anak tidak terpelihara solatnya. Banyak di antara kita yang solatnya berjamaah di masjid di awal waktu, tapi anak-anak kita tidur mendengkur di rumah, tidak melakukan solat. Banyak di antara kita yang sudah melakukan solat tepat waktu di tempat kerja kita, tapi anak-anak kita di luar sana, entah solat entah enggak, mereka tidak kita kontrol. Ini adalah bahagian daripada ukuran yang pertama, sukses solat. Sukses yang kedua yang harus dipertanyakan adalah hubungan kita dengan Al-Quran. Siapa-siapa yang sudah bisa berhubungan dengan Al-Quran, berintegrasi dengan Al-Quran, berkomunikasi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebetulnya kalamullah. Sebetulnya dia makhluk. Dia bisa berkata, tapi harus diajak berkata. Maka oleh sebab itu, tartilul Quran, baca Al-Quran itu. Orang-orang yang sudah membiasakan diri membaca Al-Quran dan setiap hari, setiap waktu, maka akan menjadi kebutuhan hidupnya Al-Quran itu. Yakinlah,
orang-orang yang menghiasi dirinya dengan Al-Quran, maka sungguh ia telah berintegrasi dengan Al-Quran. Betapa banyak orang-orang yang tidak mau berintegrasi dengan Al-Quran. Lebih sibuk dia membaca yang lain daripada membaca Al-Quran. Subuh ada waktu, maghrib ada waktu, siang barangkali kita menjadi syahyan mencari nafkah di muka bumi ini, tapi malam dengan subuh itu ada waktu membaca Al-Quran. Lakukan baca Al-Quran itu. Setidak-tidaknya membaca Al-Quran itu 4 halaman kita baca sekali baca itu, supaya ada rasanya, ada nikmatnya dalam hidup kita. Yakinlah, nawwiru buyutikum bitilawatil Quran. Hiasi, sinari rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Dan rumah yang sesungguhnya itu bukan rumah yang kita diami, tapi rumah yang sesungguhnya itu adalah hati atau kolbun kita ini. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, sungguh ia telah menghiasi dirinya, jiwanya, kolbunnya dengan interaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, apa yang harus menjadi indikator kita suksesnya dalam 1 tahun ini? Hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang pertama adalah dengan orang tua kita. Sejauh mana kita berintegrasi, berkomunikasi dengan orang tua kita? Banyak orang yang salah dan khilaf. Ketika orang tuanya sudah tak ada, seolah-olah tidak ada lagi orang tuanya di muka bumi ini. Padahal orang tuanya hanya pindah rumah. Dulu rumahnya di dunia, sekarang rumahnya di alam barzah. Tapi ada tandanya di sana kuburan. Kenapa tidak dilihat kuburan itu? Khatib beberapa hari yang lalu menyelenggarakan jenazah, sampai mengantar jenazah ke kuburan. Menangis khatib di kuburan itu. Kenapa? Karena kuburan yang lama di situ sudah dikasih tembok bagus-bagus, tapi rumput dan ilalang yang tumbuh di atasnya, na'udzubillah, tinggi sekali. Apa yang terpikir? Ini anak-anaknya tidak ada melihat rumah orang tuanya. Anak-anaknya tidak bersilaturahmi dengan orang tuanya. Padahal dalam sholat kita mengucap, ketika takbir yang ketiga, kita mengatakan, kita menyampaikan wabdilhu daran khairan min darihi, wabdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, berilah ia rumah yang lebih baik daripada rumahnya di muka bumi ini. Mana rumahnya? Iya, itulah alam barzakh, kuburan itu. Lihatlah. Andaikan ada sesuatu yang selama ini salah paham kita, maka mulai hari ini perbaiki. Ada orang yang pahamnya sekali setahun melihat kuburan orang tuanya, karena katanya menjelang Idul Fitri, bulan Ramadan itu tinggi nilainya. Salah itu. Rasulullah SAW menyuruh dan memerintahkan untuk ziarah kubur itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat menjelang khotib naik mimbar sekitar jam 8 sampai jam 10, sunat bagus sekali di sana. Kita menziarahi kuburan orang tua kita. Lalu kita mendoakan mereka, dan kita menyadarkan diri kita bahwa kita juga akan kembali seperti mereka. Entah waktunya kapan, tapi yang jelas dunia tidak akan memastikan kita selama-lamanya untuk hidup, tapi alam barzah sudah pasti menanti kita. Yang dirahmati Allah, jika masih hidup orang tua, perbaiki dia. Bagaimana hubungan kita selama ini? Terhadap anak-anak, terhadap istri barangkali kita sudah hampir 100% membaktikan daya upaya kita. Lalu pertanyaannya, terhadap orang tua sudah berapa persen kita baktikan daya upaya kita? Ketika orang tua sakit, ketika orang meminta, ketika orang tua sudah kekurangan, apakah kita sudah memenuhi mereka seperti memenuhi anak-anak dan istri kita? Lalu yang terakhir, hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga harus diharmoniskan. Betapa banyak orang yang harmonis hubungannya di luar sana, tapi dengan istrinya tidak harmonis hubungannya. Betapa banyak orang yang menjadi tauladan di luar sana, tapi tidak menjadi tauladan di hadapan anak-anaknya. Dia betul-betul merugi. Dia mampu menipu daya dirinya sendiri. Dia disanjung-sanjung di luar sana, di luar rumahnya. Tapi di rumahnya orang tak bahagia dibuatnya. Litaskunu ilaiha. Mestinya ia cenderung mencintai istrinya dan anak-anaknya, tapi tidak ia lakukan. Untuk itu 2021 hampir selesai. 2022 lakukan yang terbaik insyaallah. Fa'tabiru ya lil absyar la'allakum turhamun.